betul-betul yang sudah gimana gitu loh, tidak bisa diungkap lah. Tidak akan bisa, bagaimanapun saya ditanya tidak bisa saya ungkap. Sudah tidak bisa, tetapi saya insya Allah sadar gitu loh. Masih ada 4 tingkat lagi ke situ, Bang. Tetap itu makanya itu yang 3, 4 yang 4 tingkat lagi itu saya sering temukan di saat saya salat itu, Bang. Tidak sadar saya salat itu tidak pernah ada ini itu, yang penting sudah masuk Allahu Akbar, nah ruku sujud biasa, tidak ada dahulu, tidak ada terkemudian di situ yang disebut dengan niat hurufiah, sudah bukan akmaliyah. Kalau akmaliyah itu terdahulu sedikit. Nah, mana maksud terdahulu sedikit, Bang? Nah, pasti Abang menuju kepada yang dilihat dulu, ya enggak? Baru takbir. Bukankah seperti itu, sahabatku, ya enggak? Itu tidak keliru juga, tidak salah juga. Itu namanya niat akmaliyah, terdahulu sedikit baru mengatakan Allahu Akbar. Nah, kalau saya tidak terdahulu, tidak terkemudian. Maksudnya makna yang saya lihat itu saat ini berposisi di mana? Ini sangat jelas di Al-Quran ini, Bang. Di Al-Insan itu sangat jelas, Pak. Datang satu ketika, satu masa kamu belum disebut. Nah, sebenarnya saya kasih konsep sedikit, Bang, ya. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman di situ. Karena masalah hidayah, pemahaman itu urusan Allah, ya. Saya hanya menjabarkan saja. Saya menyampaikan walaupun satu ayat gitu, ya. Nanti urusan hidayah itu Allah sendiri yang ngatur. Cara menerima atau bagaimana itu Allah sendiri yang ngatur. Masa itu Bapak lihat itu, Pak. Bapak masanya itu Bapak belum terjadi, belum dijadikan. Jadi Bapak tidak bisa disebut. Nah, maka ketika Bapak saya tanya di mana, Bapak tidak akan bisa menjawab. Karena ranahnya di situ betul-betul Allah itu sendiri yang ada tersendiri, ya kan? Namun dikatakan berdua karena Bapak di situ diperlihatkan. Ya enggak, sungguh sudah disebut hamba yang paling dekat di sana. Karena la ilaha illallah subhanallah bisa diperjalankan di situ tuh enggak gampang gitu, Pak. Enggak gampang itu, Pak. Perlu perjuangan, perlu membuang harta, benda, waktu, segalanya dibuang itu, Pak. Maksudnya dilupakan dulu masa itu. Jadi enggak gampang. Namun untuk kendaraannya ke sana bisa memakai dengan rasa, bisa memakai dengan tubadil, bisa dengan isra, bisa dengan mi'raj, bisa dengan munajat. Nah, jadi ini yang keempat ini nanti masuk sana semuanya. Sehingga tadi begitu Bapak katakan, saya sudah bisa membacanya karena saya juga mengalami gitu loh, ya kan? Karena saya mengalami. Namun di saat kita menyaksikan sesuatu yang terlintas di hadapan. Nah, maksud saya kajiannya ini, Bang, bukan saya tanya Abang ini ya, Bang Ahmad ya. Mohon ini betul-betul dicermati ya. Siapa posisi kita di situ loh? Ya kan? Siapa ini matap ini? Nah, siapa kita? Nah, kalau Bapak atau Abangku sudah kenal siapa yang menyelesaikan itu, ya enggak usah dinarasikan gitu loh. Timbul fitnah nanti, ya kan? Sendiri itu yang menyaksikan, ya Akbar itu. Ya enggak begitu kan sebenarnya, enggak begitu. Itu lain itu, Bang. Itu masih ini. Karena Bapak masih bisa ini loh, Bang, maksudnya. Bagus ini, Bang. Ini maksudnya ini masih bisa dianalisis atau masih bisa dinilai, masih bisa dibaca, masih bisa kita nilai bahwa yang menyaksikan dia itu. Ya kan? Dia itu masih tapi ada di sana itu naik lagi 4 tingkatnya itu. Tapi itu kadang-kadang kalau memang kalau memang itu diperjalankan oleh Allah nanti, seperti Rasulullah itu sendiri loh. Di saat beliau salat itu langsung diberikan, dihantar oleh Jibril, oleh Allah sendiri tanpa diminta-minta gitu loh. Diberi tanpa memakaikan rasa. Beliau kan sudah tidak berilmu. Sudah tidak pakai ilmu di situ, murni betul-betul nyerah gitu loh, kosong betul-betul sudah nggak ada. Jadi ini bagus tapi Bang ya. Tetapi insya Allah Bapak akan diperjalankan, lanjut aja Bang. Lanjut aja. Jadi sebenarnya sudah nggak tafakur lagi Pak, karena sudah menemukan yang paling awal. Nggak tafakur lagi, tinggal yang disederhanakan yang mana. Hati-hati di salat saja ini.
Nah, ini tempatnya. Latih dulu di saat syarat sendiri. Lalu kalau udah fase, baru coba-coba menjadi imam, Pak. Nah, nanti kan Bapak akan dituntut oleh hati Bapak, kemana Bapak itu membawa imamnya Bapak. Apakah Bapak ini membawa imam makmumnya Bapak ini ke yang Bapak lihat atau bagaimana? Ya kan? Itu akan dididik nanti oleh Allah gitu loh. Maka saya itu ketika saya sudah menyambungkan ke sana, yang saya temukan yang 4 tingkat itu, yaitu di saat saya salat sadar itu loh, biasa-biasa. Serendah-rendahnya di situ kita tiba-tiba menangis. Kadang-kadang di saat kita salat itu kita tidak sadar di mana kita sedang, tapi bacanya tetap lancar gitu loh, lancar. Jadi bukan fokus. Nah, itu namanya khusyuk. Kalau sampai merusak rukun itu bukan khusyuk, fokus namanya. Jadi tidak bisa. Kalau fokus tadi sudah Bapak alami di saat Bapak sedang wukuf di Arafah, kan? Nah, wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu kan diam sebenarnya, ya kan? Arafah itu merenungi bagaimana keheningan dalam artian merenungi, menikmati sifat Allah yang sedang bertajalli dengan Bapak masa di Bapak tafakur, masa Bapak wukuf. Nah, lalu diperjalankanlah. Nah, pasti Bapak rasakan di kala saat itu bertemu dengan bening tadi, mendapatkan rasa dan nikmat itu seakan-akan di sana ya Bang ya. Iya betul, sering di situ. Gitu. Di sana ya. Sering, iya. Ya, harusnya bukan di sana Bang. Nah, Bapak sedang diperjalankan di alam diri sebenarnya. Ya, Bapak sebenarnya harus diperjalankan dalam diri. Ya ini gini Bang, ya ini. Itu Bang, mantap itu Bang. Ya ini bagus gitu ini. Loh. Harus di dalam diri, tidak ke sana lagi. Ya, ke sana lagi itu sekedarnya itu diperkenakan oleh Allah bahwa masa itu sesuai dengan al-insan itu akan satu masa ketika sesuatu kamu belum disebut. Nah, Bapak di situ kan tidak disebut di situ oleh apa-apa. Bapak sendiri tidak bisa. Kalau masih bisa dia sendiri yang melihat keberadaannya, itu sudah ditafsir dengan akal ke sini, dia sudah menjadi sifat gitu loh. Contoh begini Bang. Ketika Bapak dijadikan oleh Allah di dalam perut ibu, apakah Bapak menyaksikan Allah sedang menjadikan Bapak? Kan enggak. Iya, ketika Allah meniupkan ruh atau mengembuskan ruh ke dalam diri Bapak kan tidak merasakan juga, ya kan? Tidak merasakan. Nah, ini maksudnya sadar ini gitu loh. Nah, ketika salah di sana nanti ya, jadi sudah tidak ada yang Bapak lihat itu. Maksudnya cari di dalam diri penempatannya di mana, terus yang menyaksikan dan disaksikan itu di mana. Nah, setelah ini sudah sampai nanti kita tahu dalam diri ini, maka kemelekatan itu sudah nggak ada. Nah, jadi rasa-rasanya harus di sana itu sudah nggak ada gitu loh, supaya jangan menjadi halusinasi atau jangan menjadi khayal-menghayal gitu loh. Itu makanya tauhid tingkat tinggi ini nggak gampang gitu loh. Tapi alhamdulillah Bapak udah dipertemukan di situ. Tinggal dinetralisirkan aja kan. Bagaimana kita itu kesadaran itu namanya kesadaran. Sadar kita bahwa kita ini seorang hamba yang bagaimana gitu loh maksudnya. Sudah tidak ada pengakuan. Nah, nanti kalau Bapak masuk ke rasa, Bapak nanti menyembah rasa. Ya kan? Kalau Bapak masuk ke hening, Bapak menyembah hening Tuhannya. Itu makanya ketika Abang sudah di sana, cari pembimbing dalam diri Bapak. Apa jadinya ini si hening tadi itu? Tapi saya sudah memberi masukan tadi, memberi kepada Al-Quran tadi. Nah, di ayat di ayat pertama Al-Insan tadi. Ya kan? Nah, ketika tidak diminta-minta, ketika datang sendiri, itu bukan urusan kita Pak. Ini mantap ya enggak? Itu urusan dia dengan hambanya gitu loh. Kita itu murni diperjalankan, tidak ada rasanya kita diperjalankan. Itu namanya kesadaran, namanya kosong, namanya sadar. Kalau masih ada rasanya kita bertemu, bagaimana kalau tidak ada rasa? Berarti kita terpisah dengan Allah. Sementaranya di luar syarat pun tetap kita digerakkan oleh Allah, ya enggak? Tidak ada rasa nikmat pun kita tetap diperjalankan gitu loh maksud saya. Intinya begitu Pak Rahmatis, sudah tidak ada kematian. Gitu.
Mantap ini, mantap. Iya, luar biasa ini. Itu intinya. Luar biasa. Tapi kalau belum diperjalankan tidak bisa masuk kalau ngobrolnya Iya. seperti ini. Tapi kalau sudah diperjalankan, alhamdulillah. Tinggal ya kita cari pemahaman penerapan untuk menjadi tauhid gitu loh. Supaya tidak ada merasa-rasa lagi ya kan. Murni. Betul. Supaya kita kosong gitu loh, murni. Allahu Akbar. Nah, tidak ada apa-apa di depan. Kan? Tidak ada apa-apa di kiri dan di kanan. Tidak ada apa-apa di dalam diri, di luar diri. Ya kan, kalau masih memilah, oh sebenar diri itu ada roh, nanti dibuang tubuh kasarnya gitu loh. Dibuang tubuh kasarnya. Nah, umpamanya ini hidup yang menyembah, berarti yang lain tidak ikut gitu loh. Padahal sadar dan tidak kita itu ketika menyembah ataupun tidak semuanya ikut bersatu bergerak gitu. Seperti itu ya. Sederhana sekali sebenarnya itu. Tapi tak apa-apa, ini luar biasa ini abang. Ada 4 tingkat lagi yang namanya sadar betul-betul. Sudah bukan kosong lagi. Kalau orang sudah masuk jelaskan, tidak bisa kata-kata kosong lagi. Nah intinya diam. Nah, akhirnya ya dia itu sebenarnya yang paling pas sederhana ya salat gitu loh. Salat 5 waktu itu yang pas karena itu dengan Nabi gitu loh. Nah, bukan masalahnya Nabi itu sudah murni ditentukan surganya, kenapa seharusnya tidak salat, bukan itu pemahamannya sebenarnya. Ini semuanya betul-betul gitu loh. Nah ini di Bang Luki di bawah cara Allah memuji dirinya sendiri, betul itu juga, betul semua. Tapi itu akal itu. Tapi kalau secara praktik tadi itu mana ada sebutan, ya enggak Abang Ahmad? Mana ada sebutan kalau sudah di alam sana, ya enggak? Sudah tidak ada sebutan. Karena sebutan itu sudah menjadi bentuk dengan rupa. Kemudian napas itu sudah menjadi rupa yang kita lihat. Kemudian nikmat itu sudah tidak ada nikmat lagi, sudah menjadi apa yang terlintas gitu loh. Tinggal satu saja. Ya kan? Kalau kita tidak paham, pasti kita mengatakan hanya dia, ya kan? Makanya saya mengatakan begini, Bang. Tidak layak seorang hamba berhidup dengan hidupnya Allah. Tidak layak seorang hamba berjalan dengan berjalannya Allah kalau sudah masuk ke sana. Tetapi tiada perantaraan gitu loh. Maksudnya tidak ada rasanya dia bersama, tidak ada rasanya dia berserta, dan tidak ada rasanya dia terpisah. Bukti kita mati saja kan Allah yang mematikan kita. Sebelum kita ada pun Allah. Nah, pernah berpisah enggak itu kan enggak pernah. Ya enggak? Nah, jangan suruh Jibril atau malaikat-malaikat mengambil nyawa kita itu, tendang itu kalau sudah ke situ. Seperti itu pembahasannya kalau dalam sudah satu. Seperti biar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada masih selain daripada Allah, jadi tidak masuk kepada innalillah, ya kan? Biarlah kan Allah namanya sendiri. Ahmad Pak Rismi ya, makanya namanya kan Ahmad yang terpuji. Nah, artinya Ahmad Ahmad ini puji Ahmad namanya if'al pada diri, nanti jadi sifat. Nah, betul. Sudah tidak memakai rasa lagi, sudah tidak memakai zat sifat asma, itu hanya penjabaran kenalan saja. Ono kiai wani ngomongi gak wani, jelas gak wani ngomongi. Apa meneh hak kiai ora patek ngalim, siji gak ngerti kitabe, ping pindho. Saya lihat banyak orang ikut itu. Artinya kalau sudah dikenal ya ikut gitu loh. Ya ikut bagaimana perintahnya gitu loh. Kalau disuruh salat ya salat, kalau disuruh ingat. Nah, makanya Rasulullah kalau sudah kamara itu muni yusalli itu, salatlah bagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini sangat maknanya sangat tinggi ini. Artinya sudah memakai ilmu. Murni Allah itu sendiri memperjalan beliau. Cocok dengan subhanallazi asra gitu loh. Cocok dengan lima gitu loh. Dia tidak merasa kegangan. Maka sering saya tanya sahabatku, yang misalnya dalam petunjuk Allah di perjalanan, sadar enggak? Enggak, bukan
diri yang disentuh oleh Allah situ di dalam berarti itu tidak disentuh. Nah, coba bagaimana penjabarannya? Nah, yang selalu mengatakan saya diperjalankan oleh Allah, kemudian tidak ada yang ada itu hanya paham namanya ahli. Belum dia temukan seperti kalau Bapak sudah menemukan seperti ini nanti berpikir, oh ternyata hanya Allah yang ada. Sadar di sana nanti. Ternyata apabila Allah tidak memperlihatkan tanda kebesarannya kepada aku pada masa itu, mana bisa? Nah, nanti timbul sadar di situ. Nah, setelah betul-betul timbul sadarnya, nah ketika dia aplikasikan saat ini, nah maka yang paling sip bagaimana beradab bertuhan, beradab bertemu. Seperti itulah beradab kedekatannya. Lagi sudah pakai zat sifat asma Allah, itu ranahnya Allah sendiri. Nah, nanti ya ini ya lah yang tidak merasa menyembah, tidak merasa mengadakan, tidak mengada-adakan, namanya mengadakan yang rupa diri di depannya. Nah, ini anehnya juga, dirinya sudah kok diadakan lagi di depan loh. Yang melihat dirinya yang ada di depan itu, yang menyaksikan dirinya, paling ngomongnya nanti dia juga melihat, dia juga yang disaksikan. Seperti itulah kira-kira. Tapi lebih bagusnya seperti abang ini, Abang Ahmad ini, diri yang itu sudah tidak terlihat kan, sudah masuk ke sana. Nah, kata masuk itu apakah zat itu bisa ditempati atau zat itu bisa menempati dikala kita sadar saat ini, di saat ini gitu loh. Seperti itulah. Tapi dah luar biasa di sini. Karena memang kalau sudah diperjalankan itu awalnya itu akan jadi itu Bang. Sebelum itu Bang. Jadi kalau ke alam ibu Bapak itu masa itu tidak tahu bahwa Bapak itu jadi darah di alam Bapak. Tidak tahu Bapak itu berada di sulbi masa itu. Tidak tahu Bapak berada di sumsum masa itu. Tidak tahu berada di air mani masa itu. Tidak tahu Bapak berada di mata masa itu. Sama ambang. Karena yang terlihat Bapak sendiri udah nggak ada, apalagi orang lain ya nggak. Dari sini hari Senin. Maka otomatis kita nanti akan dipertemukan dan diperjalankan dengan tidak ada yang lain. Selasot, hari Selasot atau Rabunya baru ke Ranau. Sudah terbungkus rapi di situ. Lampung Ranau. Nah, kalau sudah seperti itu, alhamdulillah, tinggal dipraktek bagaimana cara sederhananya memahami saja. Nah, ini yang pas supaya kita tidak menyembah hening, tidak menyembah rupa cahaya putih, tidak menyembah rasa lagi. Satukan satu nanti. Kita salat. Jadi tidak terdahulu, tidak terkemudian, karena tidak di depan, tidak di luar, tidak di kiri, tidak di kanan, begitu loh. Nah, itu namanya tauhid, Pak. Nah, seperti itulah kira-kiranya, kurang lebih seperti itu, Bang Ahmad ya. Syukur Bang Ahmad. Jadi besok lusa, Bang, yang disebut bening tadi itu sudah nggak usah dikeluarkan. Nah, kalau bisa nanti itu ya bolehlah, saya tertarik dengan Bapak. Boleh Bapak DM saya gitu loh. Saya betul-betul tertarik di sini. Nah, tinggal sedikit itu sudah masuk ke ranah betul-betul. Gimana gitu loh. Kapan-kapan, tapi ya jangan sekarang, pikirlah dulu ya. Nah, seperti sekarang Bapak itu, kalau Bapak udah kenal kosong itu di mana, terus yang menyaksikan itu di mana, ya sekarang bersatu di sini. Kalau enggak bersatu kita enggak hidup gitu loh. Ya enggak? Tapi maafkan saya, sahabatku ya, bukan saya paling benar. Hanya sahabatku. Kepada orang-orang yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain, mohon maaf. Saya bukan paling benar ketika generasi ini, tapi kita saling mengingatkan sahabat-sahabatku ya. Tolong maafkan saya lahir dan batin. Saya mau mundur dulu karena ini sudah waktunya berpuasa ya sahabat ya. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Al Mukarrom, beliau ayah. Saya mau berbuka dulu sama anak-anak ya. Sudah berbuka, alhamdulillah. Ya, selamat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Qomal Kak Nevi yang dirahmati Allah. Demikian tadi kajian tentang lillah billah li rasul bi rasul.
yang telah disampaikan oleh narasumber kita bersama Abang Rismiadi yang dirahmati Allah. Berkah selalu, semoga apa yang disampaikan manfaat dan kita dapat pelajaran petik dari poin-poin cerita tadi. Jadi dari hasil catatan saya coba merangkum kembali dengan susunan sebagai berikut. Jika melepaskan sesuatu keakuan, dia masuk kepada tahapan yang disebut dengan pada lillah itulah. Tiada aku melihat kecuali karena Allah yang maha lihat. Aku mendengar pandangannya dengan kembali pada maka harapan itu di sekitar yang dijalankan tadi atau disebut hamba atau sebenarnya itulah dirinya yang sebenarnya. Jadi fenomena di dalam perjalanan tersebut untuk masuk ke alam billah. Jadi tidak berhenti di maka hakikatnya ada tentang kondisi lillah. Yang baru kepada yang baru dunia diri yang dari itu di jasmani memuji diri apa terkait satu sama lain. Ini maknanya dia sudah terhubung kepada Allah tadi. Itu yang memasukkan Allah, katanya lillah itu kan antara, ketika itu bukan negatif lagi, dia telah berlari pada Allah yang bukan lagi Allah yang dikenal, tapi yang memang hakul mubin, kebenaran yang nyata. Maka di situ sang hamba ini tenggelam di dalam keharibaan yang maha hidup. Pada saat kita sholat tersambung dalam zikir tidak bisa ya. Iya, hakikat sholat itu sebenarnya sih. Jadi sholat itu sebenarnya isinya sholat zikir dan doa. Dan zikir yang dimaksud di sini ada tahapannya. Puncak dari zikir adalah sampai ke Sidratul Muntaha. Tiada lagi sebut kalau disebut, atau orang menjelaskan dengan Sidratul itu sudah ketemu. Namanya sudah ketemu itu yang disebut menyaksikan. Nah, menyaksikan ini yang tadi disebut Abang Rismiadi dengan istilah tadabur. Bapak pernah ingat enggak waktu dilahirkan dalam dulu? Ya, tapi Bapak paham itu namanya menyaksikan. Ini menyaksikan siapa yang telah menjadikannya ada di alam semesta ini, dan penyaksian sifatnya adalah menjadikan seseorang itu yang awalnya itu nggak ingat jadi sadar namanya. Awalnya lupa itu jadi ya ada ingat yang terkelupas. Ya, dia di intinya di situ namanya kita sholat tuh itu kan ikhrodnya orang yang ini beriman. Orang yang beriman itu sudah benar paham sudah dengan keimanan
pengakuan. Ketika sudah iman, nggak ragu lagi dia. Proses perimanannya bertahap. Akalnya ini masih belum ditunjukkan sehingga muncul pertanyaan muncul kebingungan ketika karena keimanannya batal, tidak disebut dengan orang yang tertutup. Dalam teks ini bahasa dia masih dalam kafir. Kafir dalam hal ini terhalang terhijab tadi. Ketika ternutup tadi, penghalang di tadi terbuka, itu artinya kamu ketika dia ketemu jadi iman. Ketika iman ini fase mulai dari ilmu yakin, kemudian yakin, aku yakin, terus mengalami fase pertumbuhan yang Sidratul Muntaha itu. Jadi menerima perintah sholat. Nah, hakikat dari perintah sholat itu sendiri yang membaca Rasulullah. Maka seorang yang sudah memahami hakikat sholat, dia sudah mengikuti jalan kalau Rasulullah itu langsung yang memberi berupa wahyu. Kalau bagi Nabi Muhammad, kalau para mengikuti Rasulullah itu sendiri, dia menerima intuisi. Intuisi itu karena untuk diri sendiri. Kalau waktu bisa disampaikan kalau intuisi untuk dirinya sendiri. Ketika untuk dirinya sendiri ini bisa dijadikan ibaratnya nasihat, tapi tidak memaksa karena itu untuk dirinya sendiri. Dan nasihat itu kalau nasihat enggak apa-apa karena di situ sifatnya enggak ada kewajiban. Tapi ini dari Allah ketika disampaikan itu karena tujuan dari yang diterima Rasulullah ini untuk umat akhirnya. Rasulullah hanya sebagai perantara untuk menyampaikan. Nah, kalau nggak disampaikan dosa itu ngefek diri akan mendapatkan fitnah, dia akan mendapatkan kumi. Nah, kita pernah mendengar sampaikanlah kebenaran itu walaupun satu ayat. Karena kebenaran ini sifatnya itu perintah. Meskipun kita tidak sampaikan di orang lain sampaikan. Ketika kita yang akan berdosa. Nah, kita terbebani biasa kata ibaratnya ketika betul dia kembali kalau tahu tidak kamu sampaikan. Sehingga di situ di andaikan saya masih hidup, ketika saya hidup ingin saya kembali. Jadi penyampaian itu pengembalian. Jadi ya itu adalah al-zikir. Ketika diberikan pendapat itu yang Rasulullah mengajarkan. Maka yang mengikuti jalannya Rasulullah ini otomatis dia juga mengikuti misalnya Rasulullah sama dari syafaatnya atau wasilahnya orang muslim Rasulullah tadi ada dapatnya dari Rasulullah sendiri akan dia pahami yang dia yakini
sudah dia difahami dengan yang dilakukan itu seiring dengan apa yang dia pahami sampai kepada tablik. Tablik ini menyampaikan hal dengan makomnya. Misalnya kalau dia mendapatkan amanah berupa harta, sampaikanlah apa yang dia miliki. Kalau amanahnya berupa pemberiannya ilmu, ya sampaikan ilmuwan. Kalau dia seorang pedagang, dia sampaikan apa yang memiliki cara perdagangan tadi. Ya perdagangan menyampaikan ini ya yang jujur, yang baik, yang benar. Itu tablik itu cara syiar itu tidak harus jadi ulama semua, tidak harus jadi keadaan ya, apa itu yang kita katakan bahwa jadilah orang yang benar. Tapi fatona mana itu bisa ditelaah. Kalau fatona dasan artinya kita harus dan mensikapi keadaan. Cara Rasulullah ini cara menyampaikannya itu apa ya, dengan ketulusan, dengan contoh kita seperti itu. Jadi salah satu itu lihat amin itu kebijaksanaan yang dipakai. Dan amanah yang telah Allah berikan itu titipan dari jasmani roh, tidak rasa, tidak lagi karena semuanya ini adalah tidak ikut punya bahasa apa ya Budi maka itu tidak lepas dari mustahilnya atau hal yang membuat orang maka di situ sang umat ini bisa karena Rasulullah menjadi sifat pada umumnya ya bagi manusia biasa. Kalau Rasulullah sebagai manusia artinya ada potensi untuk umat ini bisa mengikuti Rasulullah. Jadi bahwa Rasul itu seorang manusia, kita juga manusia, bukan hewan ya. Jadi nggak bisa itu Rasulullah. Ya dikatakan manusia itu ya mustahil. Karena ini bisa bukan yang bisa buat manusia ini ditandai dengan kesempurnaan akal, artinya sudah balik. Bagi yang sudah balik ya sudah dewasa, kalau anak-anak itu belum bisa karena kesempurnaan akalnya itu belum sampai ke tahap itu tadi. Anak-anak itu masih berubah-ubah. Tapi kalau sudah balik ini mendapat tanggung jawab, dia sudah belajar untuk mengenal dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang tua, tidak mengandalkan orang. Maka ketika seseorang masih membanggakan orang lain, itu berarti dia masih anak-anak bahasanya. Itu kayak membanggakan kecuali ya kepada jika orang itu nanti berat dirasakan keakuan tanpa terkecuali bahkan membanggakan diri dikembalikan semua kepada Allah. Ya lepas dirinya sebagai manusia tadi sebagai insan dan insan tadi. Assalamualaikum host. Bang Said, ya Bang Sina minta juru cuman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Makasih Caman, berkah selalu. Ada sedikit di saya ini tuh. Sedikit. Saya itu di dalam itu sudah hampir menemukan takdir itu, narasi tadi itu. Iya, menemukan itu tuh terhalang sedikit, cuma mandinya itu Bismillah itu. Mungkin lah gandol. Katakanlah karena tadi saya kasih simpan ya masih ya mungkin sudah nggak tahu kapan lah, saya nggak berjanji. Saya mau minta izin itu ya. Assalamualaikum. Bukan, selamat Ya. Allahu takbir kan. Artinya tanda-tanda kebesarannya Allah ini sudah nyata di alam semesta ini. Mau diakui gak diakui, itu takdirnya Allah SWT. Sudah Kalau ndak salah loh Caman, Allahu Akbar ini sudah kuanukan dikit-dikit loh. kalau nggak salah berarti itu benar. Salah dong. Iya. Masya Allah, kan Caman. Iya, jadi akbanya Allah itu adalah hakikat di dalam Islam. Semua adalah ketika berjalan dalam hakikatnya hanya sampai Bismillah saja. Ini benar. Karena semua yang kita pelajari di kuncinya cuma di Bismillah. Kan terakhir Bismillah itu. Ya, Caman. Iya, itulah Bismillah itu kalau kita lagi sampai pada makna apa ya bak tadi, intinya di bak. Kalau bak itu ini dihilangkan dan sebut ibunya kosong suwung dan sebagainya. Ini kemana ya ke alhamdulillah. Alhamdulillah ini la sautin wala harfun, ketika dimaknai secara hakikat. Karena di makna alhamdulillah itu ada sebenarnya 4 hal. Hal yang pertama adalah pujinya hamba kepada hamba, kemudian makhluk kepada makhluk. Ini tadi saya ini pujinya makhluk kepada makhluk, pujinya kepada yang batin itu ya yang dibahas oleh Pak Rismil disebut ruh. Dan yang pujinya makhluk kepada makhluk, pujinya yang sering yang namanya di situ artinya dia sudah sinkron, disebut sadar tadi, sudah sinkron, sudah gelap ketemu mana zahir mana yang batin. Yang batin inilah yang membawa sifat kekalnya Allah, yang zahir ini membawa sifat fanaknya Allah. Maka saya itu Caman, saya tidak berani ngubur kalau dia masih manusia. Tapi kalau sudah manusia saya kubur dia Caman. Artinya tidak dilepas, sifat manusia itu masih ada zahir dan batin. Ini sebutnya. Tapi ketika batinnya tadi itu sudah dikembalikan, maka sifat zahir ini kalau ditinggal di bumi, kubur di bumi, dan kubur itu artinya jadi kubur di terbuka. Ada kajian Bismillah di parang yang Bismillah bongkar agar digali agar bangkit. Maka setelah terkubur ini alam
Mana kebahagiaan itu ada di dalam makna hakikat dari alhamdulillah. Tapi ketemu lillah dulu, alhamdulillah dulu, paham dulu. Apa itu alhamdulillah? Ada empat. Puji makhluk kepada makhluk, pujinya yang suhur kepada yang kuat. Puji makhluk kepada Allah ini menjadi lawat. Puji ruh kepada Allah bagaimana yang mihrot. Pujinya Allah kepada makhluk. Kemudian Rasul Kiraat. itu dikembalikan sama Allah kepada makhluk turun jadi Rasul yang kedua. Nah, ini kalau dinaik lagi pujinya Allah kepada Allah ya kembali lagi tiga tersebut balik ke lillah. Alhamdulillah sudah lillah itu apa ya semua karena Allah ini Allah yang melihat saya nggak bisa apa. Alhamdulillah Itu dari ya kita bayangkan kita juga mau balik ke kuburan juga diajarkan. Makanya tidak menengok dia manusia. Tapi kalau dia sudah tidak ada manusianya di situ, kubur aja sudah kembali. karena memang kan bahasanya itu jalan untuk pulang, jalan kembali, jalan pulang. Nah, kembali lagi ke kajian dulu ya. Antara bismillah dan alhamdulillah di tengahnya ada apa? Ini ada hauqala la haula wala quwata illa billahil azim. Karena tempat saya sudah beduk, mau maghrib, waktunya berbuka puasa untuk daerah Sidoarjo, Surabaya dan sekitar. Makasih Cak Man, terkasih Cak Man. Alhamdulillah. Saya sudah satu Cak Man. Terima kasih Cak Man. Satu biji sudah rokok ini. Nanti jangan lupa blotot nama kami. Abah itu anak udah makan sepiring abah itu. Aku sama bawas kita ini sudah merokok satu satu biji. Buka ya. Alhamdulillah. Sudah 2 batang ini merokok. Oh sudah batang. Kemarin aku menyambung ini Pak. Baru Sama menyambung saya ini 2 batang. Saya 2 batang juga Abah. Kemarin Emal itu. Kemarin pun alhamdulillah. Kamu sekarang belum buka. Diperintahkan kepada Nabi itu bukan sholat, yang diperintahkan kepada Nabi itu awal